Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita masuk ke video cara follow up kontak kategori prospek atau calon pembeli. Jadi di video sebelumnya kita sudah bahas gimana caranya membuat format untuk prospek atau calon pembeli, untuk yang tadinya buyer atau pembeli dan pelanggan. Nah, kita sudah belajar gimana cara bikin format kontaknya. Nah, kita akan belajar gimana cara follow up-nya. Dan di video kali ini kita akan bahas satu persatu, step by step, gimana caranya untuk bisa follow up data kontak untuk kategori prospek atau calon pembeli. Nah, yang pertama yang harus dipahami adalah goals-nya itu apa, tujuannya itu apa saat kita follow up data kontak yang belum pernah beli. Yang pasti untuk goals-nya adalah untuk bisa membuat minimal dia membeli satu produk pertama, ya. Itu yang difokuskan. Nah, maka kalau kita sudah ada tujuannya, kita harus tahu caranya. Nah, saat seperti Anda misalnya bepergian dari Jakarta misalnya ke Bandung. Nah, Anda sudah tahu tujuan Anda adalah Bandung. Tapi untuk ke Bandung itu pasti banyak jalannya. Ada yang lewat jalan tol, ada yang naik kendaraan umum, ada yang naik pesawat terbang, ada yang lewat jalan provinsi gitu kan. Jadi banyak jalannya. Dan di sini saya akan bahas salah satu jalan untuk Anda bisa mencapai goals untuk membuat seseorang beli minimal satu produk pertama Anda. Itu kita akan bahas satu persatu. Oke, yang pertama adalah Anda harus menjelaskan benefit produknya itu. Dan di sini akan dibagi menjadi tiga cara, yang dimana fokus Anda adalah untuk menjelaskan sedetail mungkin mengenai produk Anda. Intinya adalah mengedukasi mereka supaya mereka paham dengan harga produk yang segini, Anda akan mendapatkan manfaat yang luar biasa. Intinya fokusnya adalah untuk membuat mereka akhirnya berpikir, wah murah nih. Karena dengan begitu banyak manfaat ternyata hanya dengan harganya cukup terjangkau buat mereka. Makanya di sini adalah fokus Anda di poin pertama adalah menjelaskan benefit produk. Nah, benefit produk itu apa aja sih? Ya, kita bahas. Yang poin pertama adalah Anda bisa tonjolkan mulai dari yang manfaat produk. Nah, manfaat produk di sini Anda bisa jelaskan produk Anda itu dapat membantu mereka mengatasi apa dan mencapai sesuatu apa. Sebagai contoh, misalnya Anda jualnya skincare. Saya pernah berbisnis bidang skincare. Yang saya jelaskan dari sisi manfaat produk adalah poin pertama. Jelaskan produk Anda dapat membantu mereka mengatasi apa. Oke, ini skincare-nya dapat membantu Anda mengatasi jerawat yang ada di wajah Anda. Nah, poin keduanya adalah mencapai suatu apa? Agar wajah Anda bersih dari jerawat, lebih cerah, dan saat bertemu dengan teman dan lebih pede lagi saat ketemu pasangan gitu ya, karena mukanya sudah baik, bersih, sehat. Jadi, mengenai manfaat produk, Anda tidak bahas tentang fitur produk. Produk ini, skincare ini mengandung bahan ini. Tapi tidak, Anda fokus di manfaatnya. Dengan menggunakan skincare ini, Anda dapat mengatasi flek hitam misalnya. Kan kalau untuk orang-orang yang berumur 30 tahun ke atas biasanya mulai ada flek hitam. Nah, flek hitam ini dapat diatasi dengan skincare ini. Supaya selanjutnya Anda saat sudah hilang flek hitamnya, Anda akan lebih pede, Anda juga kulitnya semakin sehat dan kulitnya menjadi bersih dan bersinar, misal seperti itu. Jadi Anda tonjolkan adalah produk Anda dapat membantu apa dan bisa mencapai goals mereka seperti apa. Jadi ada yang Anda atasi, ada juga yang Anda akan berikan sebagai manfaat. Jadi Anda sampaikan produk Anda itu bisa membantu apa, Anda sampaikan juga saat telah diatasi masalahnya, maka Anda akan mendapatkan hasilnya gitu kan. Jadi semua berkesinambungan. Itu baru masuk ke manfaat produk. Nah, poin keduanya adalah setelah Anda menjelaskan produk, Anda juga bisa menjelaskan tentang fitur unggulan. Nah, di produk Anda itu fitur unggulannya apa? Kalau saya saat jual skincare, fitur unggulannya adalah dari sisi brand owner-nya. Brand owner-nya adalah seorang dokter kecantikan. Jadi, kalau seorang dokter kecantikan membuat produk, pastinya itu tidak asal-asalan karena nama baiknya yang akan dipertaruhkan.
Bayangin aja, kalau misalnya seorang dokter kecantikan tidak membuat skincare secara baik dan ternyata skincare-nya amit-amit bikin orang banyak yang rusak mukanya, maka nama baik dia pun akan menjadi jelek. Makanya itu yang saya tonjolkan. Nah, fitur itu bisa aja dari ingredient-nya, komposisinya, bisa juga mungkin dari kemasannya, bisa juga dari sisi mungkin bahan-bahannya ini premium. Nah, itu bisa Anda tonjolkan fiturnya. Nah, yang poin ketiganya adalah Anda bisa sampaikan testimoninya. Jadi, munculkan bukti nyata manfaat produk kepada pengguna yang jadi manfaat produk dari orang-orang yang sudah gunakan produknya dulu. Jadi testimoni ini tujuannya adalah untuk menguatkan hal-hal yang tadi kita sampaikan. Pertama, kita sudah menyampaikan mengenai manfaat produknya. Kita sudah menyampaikan juga dari sisi fitur produknya. Baru kita lengkapi dengan yang namanya testimoni ya, supaya semakin kuat untuk Anda bisa memberikan informasi, menjelaskan benefit produk itu semakin lengkap. Semoga dengan seperti itu Anda bisa mengclosingkan seseorang yang dimana Anda sudah tahu dia ketertarikan di produk apa, maka kita perdetail manfaat produknya, kita perdetail lagi dari sisi fitur terunggulannya, lalu kita detailin lagi juga mengenai testimoni pengguna yang sudah menggunakan produk ini sebelumnya. Nah, dengan seperti itu, Anda bisa memanfaatkan, Anda bisa memfollow up orang-orang yang belum closing supaya belum closing. Itu masuk hal yang pertama yang bisa Anda lakukan. Oke, kalau misalnya hal ini sudah Anda lakukan, tapi kok dia belum closing juga ya, maka Anda bisa melakukan hal yang kedua, yaitu Anda bisa memberikan diskon tambahan. Anda sudah menjelaskan banyak detail mengenai produknya, banyak manfaat yang Anda sampaikan, dan detail-detail lainnya. Anda pun bisa memberikan tambahan diskon. Nah, tambah diskon ini juga Anda jangan lupa gunakan teknik yang akan saya sampaikan. Tekniknya ini adalah teknik keterbatasan. Jadi, diskon tambahan ini hanya diberikan kepada mereka dengan batas waktu. Contohnya, misalnya diskon ini kah hanya terbatas untuk yang transfer hanya sampai sore ini. Diskon ini terbatas hanya untuk 10 produk hari ini. Jadi, saat Anda memberikan diskon tambahan, jangan lupa Anda tambahkan juga keterbatasan. Mulai dari keterbatasan waktu transfernya, keterbatasan dari sisi produk per harinya, itu harus Anda sampaikan supaya mereka punya daya sadar bahwa ini produknya saya butuhkan banget, saya pengen dapat diskonnya, maka dia bisa segera melakukan transfer. Itu poin keduanya. Dan yang ketiga adalah kalau dikasih diskon pun belum bisa bergerak, belum beli, maka Anda bisa saja menyiapkan strategi down sell. Jika memang mentok di harga dia belum bisa membeli produk dengan harga yang sudah kita eh, cantumkan, sudah kita buat. Maka Anda downsell. Downsell itu apa Kang Ega? Jadi downsell itu dia membeli produk yang memiliki manfaatnya sama, namun dengan harga yang ekonomis. Dalam kategori skincare, misalnya saat dia pengen membeli skincare paket untuk mengatasi jerawat, maka kalau paketnya itu harganya 350.000, bisa aja saya downsell untuk dia bisa membeli facial wash-nya dulu yang harganya cuma 70.000. Jadi downsell ini Anda gunakan saat emang sudah mentok, saat Anda memberikan benefit produk sudah jelaskan, Anda juga udah berikan diskon tambahan untuk mereka udah dijelaskan juga ke mereka kok mereka belum bergerak untuk order. Oh, ternyata masalahnya adalah di uangnya. Maka kalau masalahnya di uangnya Anda bisa downsell. Downsell ini adalah Anda menyiapkan produk yang memiliki manfaatnya sama namun harganya lebih ekonomi. Seperti itu kalau skincare berarti misalnya dia tadinya mau beli satu paket jadi belinya cuman face wash-nya aja. Kalau tadinya Anda jualan gamis, nah gamis set misalnya ya dengan hijabnya, maka Anda bisa tawarkan untuk hijabnya dulu aja Kak. Nanti kalau udah ada uangnya bisa langsung beli gamisnya sekalian. Bisa juga seperti itu. Jadi tiga teknik ini silakan Anda praktekkan untuk orang-orang yang belum closing. Anda secara bertahap ya gunakannya. Dan selamat praktek untuk menjalankan teknik ini dan jika ada yang kurang paham, ingin ditanyakan, silakan tanyakan di grup atau secara personal. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.